Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku santri kelas 8 MTS Husnul Khatimah 2 Kuningan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali di pertemuan kedua di dalam pelajaran An-Nahwu atau Al-Qawaid. Nahwu atau Qawaid. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-jumlah atau kalimat di dalam bahasa Arab. Baik, sebelum membahas tentang jumlah, ada baiknya kita membahas tentang al-mustalahatu fil Arabiyyah. Istilah-istilah yang ada di dalam bahasa Arab. Istilah-istilah ini penting sekali untuk antum ketahui agar nanti tidak keliru atau salah memahami arti dari istilah-istilah tersebut. Perhatikan, yang pertama ada istilah al-harfu. Al-harfu ini adalah huruf. Nah, di dalam bahasa Arab ada juga yang namanya huruf. Akan tetapi huruf di dalam bahasa Arab terdiri dari huruf hijaiyah tentunya. Tidak seperti huruf di dalam bahasa Indonesia. Yang dimana huruf hijaiyah ini dimulai dari alif sampai ya. Kemudian yang kedua ada istilah al-kalimah. Al-kalimah ini berbeda makna atau arti dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Kalimah dalam bahasa Arab ini maksudnya adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, di sini dijelaskan bahwa al-hurufu tatarakkabu al-kalimata. Bahwasanya huruf-huruf itu akan menyusun sebuah kalimat. Sama seperti di dalam bahasa Indonesia, di mana huruf akan menyusun sebuah kata. Maka di dalam bahasa Arab, maka istilahnya berbeda, bukan kata tapi al-kalimah, yaitu huruf-huruf nanti akan menyusun sebuah kalimat. Contohnya, seperti ketika ada huruf qaf, lam, dan mim, maka dia akan menyusun sebuah kalimat qalamun atau pensil atau pulpen. Kemudian ketika ada huruf ba, ya, dan ta, maka dia akan menyusun sebuah huruf baitun, bermakna rumah. Kemudian yang ketiga ada istilah al-jumlah, yang dimana ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Al-jumlah ini bukan penjumlahan dalam istilah matematika, akan tetapi al-jumlah di sini adalah istilah bahasa Arab untuk susunan kata atau mungkin kalimat di dalam bahasa Indonesia, yang dimana al-jumlah ini merupakan gabungan dari beberapa kalimat. Contohnya seperti al-qalamu jadidun. Ini gabungan dari al-qalamu, sebuah pensil atau pulpen, dan kata jadidun, baru. Al-qalamu jadidun. Ini adalah rangkaian atau susunan dari dua kata al-qalamu jadidun atau lebih nanti al-jumlah. Nah, al-jumlah yang harus antum ingat dia adalah kalimat di dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah-istilah ini penting untuk antum ketahui karena istilah-istilah ini akan selalu kita bahas di dalam pelajaran bahasa Arab. Ada al-harfu itu huruf, al-kalimah itu kata, dan al-jumlah itu adalah kalimat. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah taqsimul jumlati, pembagian jumlah atau pembagian kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada al-jumlah al-mufidah dan ada al-jumlah ghairu mufidah. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab atau al-jumlah ini terbagi menjadi dua. Ada al-jumlah al-mufidah dan ada al-jumlah ghairu mufidah. Apa itu al-jumlah al-mufidah? Al-jumlah al-mufidah ini
dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kalimat sempurna. Apa itu kalimat sempurna? Perhatikan. Dia adalah at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamah. Itu susunan kata-kata, at-tarkib itu susunan. At-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamah. Susunan kata-kata yang memberikan makna sempurna. Wa yusamma aidan kalaman. Dan dia disebut juga kalam. Jadi jumlah mufidah, nama lainnya adalah kalam. Atau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat sempurna, yang dimana dia adalah susunan kata-kata yang memberikan makna sempurna. Atau kalimat sempurna. Al-jumlah al-mufidah ini adalah kalimat sempurna. Apa itu kalimat sempurna? Yang dimana dia harus memenuhi syarat. Syurutuha, syaratnya. Yang pertama, tatarakkabu min kalimataini au aktsara. Dia harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jumlah mufidah ini harus memenuhi syarat yang pertama ini. Minimal dia harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Kalau dia tersusun dari hanya satu, maka dia tidak bisa disebut al-jumlah al-mufidah. Tapi dia masih dalam bentuk al-kalimah. Jadi ketika antum akan menyusun sebuah jumlah mufidah, maka minimal yang harus antum rangkai adalah 2 kalimat atau 2 kata. Akan tetapi tidak cukup hanya merangkai 2 kata saja. Harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu mufidan. Harus memberikan faidah. Apa itu memberikan faidah? Maksudnya adalah yuhsinu sukutu as-sami'. Maksudnya adalah harus bisa langsung dipahami oleh pendengar. Jadi ketika diucapkan, maka pendengar atau orang yang diajak bicara oleh kita harus langsung memahami tanpa menunggu, apalagi tidak memahami apa yang kita ucapkan. Jadi harus mufidan. Ketika diucapkan itu harus bisa dipahami oleh yang mendengar. Yang mendengar tidak boleh menunggu-nunggu kalimat apa selanjutnya. Karena nanti kalau kalimat tersebut atau susunan kalimat tersebut tidak bisa dipahami, maka nanti akan berbeda lagi istilahnya. Untuk lebih jelasnya, contoh berikut ini. Al-misal, contoh. Yang pertama, perhatikan al-bustanu jamilun. Al-bustan itu taman, jamilun itu indah. Al-bustanu jamilun, taman yang indah. Kemudian yang kedua, asyamsu tali'atun. Asyamsu, matahari, tali'atun, yang terbit. Maksudnya asyamsu tali'atun, matahari terbit. Kemudian yang ketiga, qatafa Muhammadun zahrotan. Qatafa, memetik, Muhammadun, Muhammad, zahrotan, bunga. Muhammad telah memetik sebuah bunga atau sekuntum bunga. Perhatikan di 3 jumlah ini dinamakan jumlah mufidah karena ketika disebutkan maka langsung bisa dipahami. Ketika antum menyebutkan al-bustanu jamilun, maka orang yang mendengar sudah paham bahwasanya antum membicarakan tentang taman yang indah. Begitu pula ketika antum mengatakan asyamsu tali'atun, maka yang mendengar sudah paham bahwasanya matahari terbit. Begitu pula ketika antum menyebutkan qatafa Muhammadun zahrotan, Muhammad telah memetik sekuntum bunga. Nah, kalau antum perhatikan ketiga contoh ini memenuhi 2 syarat yang tadi. Yang pertama terdiri dari minimal 2 kalimat, kemudian dia harus bisa dipahami langsung oleh pendengar. Al-bustanu jamilun. Ada 2 kata, al-bustanu dan jamilun. Dan dua-duanya ketika diucapkan bisa langsung dipahami oleh seorang pendengar. Begitu pula asyamsu tali'atun. Terdiri dari 2 kalimat. Asyamsu dan tali'atun. Matahari terbit. Kemudian di qatafa Muhammadun zahrotan ini terdiri dari 3 kalimat. Ada qatafa, ada Muhammadun, dan ada zahrotan. 3 kalimat.
Dan ketika diucapkan juga para as-sami, para pendengar sudah langsung paham apa yang diucapkan oleh al-mutakallim atau pembicara. Nah, tiga contoh kalimat ini dinamakan al-jumlah al-mufidah karena dia memenuhi dua syarat yang tadi. Yang pertama tersusun dari dua kalimat atau lebih dan juga bisa langsung dipahami atau mufidan. Jadi pendengar ketika diucapkan langsung memahami apa yang antum maksud dari ucapan antum. Tip untuk lebih memahami kita akan membandingkan dengan lagi yaitu al-jumlah ghairu mufidatin. Jumlah ghairu mufidah atau kalimat tidak sempurna. Apa itu al-jumlah ghairu mufidah? Huwa tarkib, dia adalah susunan kata-kata alladzi lam yatimmu maknahu, yang dia belum sempurna maknanya. Au lam yatawaffar syurutuha, atau dia belum memenuhi syarat-syarat jumlah mufidah tadi. Jadi al-jumlah ghairu mufidah ini dia belum lengkap syarat-syaratnya. Mungkin hanya salah satunya saja. Bisa saja dia hanya memenuhi syarat yang pertama, dua kata akan tapi dia tidak mufid. Atau dia mufidan, dia bisa dipahami akan tapi dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Terdiri dari dua kata atau dua kalimat. Contoh, al-misal, al-kitabul ladzi. Perhatikan di sini al-kitabul ladzi, kitab yang. Di sini sudah memenuhi syarat yang pertama, dua kalimat al-kitabu dan al-ladzi, akan tetapi maknanya tidak sempurna. Kenapa? Karena ketika disebutkan maka para pendengar atau as-sami masih menunggu apa kelanjutan dari kata ini. Al-kitabul ladzi, kitab yang. Maka ketika diucapkan al-kitabul ladzi, maka para pendengar masih belum bisa memahami secara utuh apa yang antum maksudkan. Begitu pula di contoh yang kedua, zahaba Muhammadun ila. Muhammad pergi ke. Perhatikan, zahaba Muhammadun ila. Di sini dia sudah memenuhi syarat yang pertama. Bahkan lebih, ini terdiri dari tiga kalimat. Ada zahaba, ada Muhammadun, dan ada ila. Akan tetapi ketika diucapkan, apakah para asami pendengar ini bisa langsung paham? Tentu tidak, karena masih menggantung maknanya. Zahaba Muhammadun ila. Muhammad pergi ke. Ini ketika diucapkan janggal. Maka para pendengar akan menunggu kalimat apa setelahnya. Jadi ini bukan jumlah mufidah akan tapi al-jumlah ghairu mufidah. Kemudian selanjutnya ada in ja'a al-ustadzu. Ini juga sama dengan yang kedua. Ini ada tiga kalimat. Ada in, ada ja'a, dan ada al-ustadzu. In ja'a al-ustadzu. Jika seorang ustadz telah datang. Nah ini masih menggantung juga sama dengan yang nomor dua. Karena ketika diucapkan in ja'a al-ustadzu. Jika seorang ustadz telah datang. Maka harus ngapain? Harus apa? Apakah kita harus menghormatinya? Atau apakah kita harus persilakan masuk? Atau kita kasih makan? Atau bagaimana? Kita masih belum bisa dipahami secara sempurna oleh pendengar. Oleh karena itu, ilja'a al-ustadzu walaupun dia terdiri dari tiga kalimat, akan tetapi karena dia tidak mufidan, maka dia termasuk al-jumlah ghairu mufidah. Kemudian contoh yang keempat, al-masjidu. Ketika diucapkan, antum paham bahwasanya al-masjidu adalah masjid, sebuah masjid. Akan tetapi dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Karena syarat pertama di jumlah mufidah itu dia harus terdiri minimal dua kalimat. Sedangkan di sini satu. Al-masjid walaupun bisa dipahami akan tetapi dia tidak terdiri dari dua kalimat. Oleh karena itu dia masih termasuk al-jumlah ghairu mufidah. Jadi untuk membedakan antara al-jumlah mufidah dan jumlah ghairu mufidah ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama harus terdiri dari dua kata atau lebih, atau dia
tersusun dari 2 kalimat atau lebih, dan yang keduanya dia harus bisa dipahami secara langsung oleh pendengar. Pendengar tidak menunggu-menunggu lagi kalimat apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Seperti contoh-contoh di sini, Alkitabul ladzi, maknanya masih bergantung, kitab yang zahaba Muhammadun ila, Muhammad telah pergi ke, in ja'a al-ustazu, jika seorang ustaz telah datang, atau al-masjidu. Nah, kalimat-kalimat di sini mereka tidak sempurna maknanya karena belum memenuhi syarat-syarat jumlah mufidah. Maka dinamakan al-jumlah ghairu mufidah. Dia jumlah susunan dari kata-kata, akan tetapi dia ghairu mufidah, tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat-syarat jumlah mufidah yang dua tadi. Bisa jadi karena salah satunya saja dia memenuhi syaratnya. Seperti yang pertama, Alkitabul Ladzi, dia memenuhi syarat yang pertama akan tetapi tidak memenuhi syarat yang kedua sampai nomor 3. Tapi nomor 4, dia memenuhi syarat nomor 2 akan tetapi tidak memenuhi syarat yang pertama. Maka kalimat-kalimat seperti ini, susunan-susunan seperti ini dinamakan al-jumlah ghairu mufidah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan antum bisa memahami apa yang Ustadz jelaskan, dan apabila ada pertanyaan atau yang masih belum jelas, antum bisa hubungi Ustadz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.